Halo, ini Obral Broto dan aku Latansa. Banyak dus ya? Ya, itu dus cooling prosesor. Jadi ceritanya, pekan lalu aku dimintain tolong sama Lambe Hardware PC. Mereka habis dikirimin cooling sama Berlian Cahaya Teknologi selaku distributor resmi dari ID Cooling dan Thermalright di Indonesia. Kebetulan karena aku udah ada NHU12S yang udah kita bahas di video kemarin, jadi kita bisa lihat seberapa besar kenaikan performa prosesor yang aku pakai kalau digabungin sama cooler yang lebih high-end. Yang pertama ada ID Cooling Frozen A620. Ini adalah cooling model heatsink fan dual tower. Di dalamnya dikasih dua fan bawaan, jadi konfigurasinya push dan push. Tampilannya simpel aja sih, cuma heatsink fan warna full hitam dengan cover di atasnya. Belum ada versi warna putihnya, tapi ada varian lain selain warna hitam ini yang versi RGB. Selanjutnya, ada ID Cooling Space SL240. Yang ini all-in-one water cooling dengan radiator 240 mm. Yang bikin unik, ada LCD berukuran 2,1 inch di pumpnya. LCD ini bisa disetel untuk menampilkan monitoring seperti suhu, clock, ataupun utilisasi CPU maupun GPU. Bisa juga diganti dengan gambar statik maupun gambar bergerak, jadi bisa buat mamerin waifu. Kalau yang ID Cooling Space ini ada versi radiator 360 mm sama versi warna putih. Jadi bisa dipasin sama estetika PC kalian. Terakhir, ada Thermalright Core Matrix 240. Yang ini sih nggak neko-neko, sekedar water cooling dengan radiator ukuran 240 mm. Tampilannya juga lebih simple, tapi jangan salah. Performanya mungkin bisa jadi salah satu yang paling menarik. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Ini juga sama kayak ID Cooling Space, dia punya varian 360 mm dan juga ada varian warna lain yaitu warna putih. Perlu aku garis bawahi di sini kalau video ini lebih berorientasi pada data performa. Jadi nggak banyak yang aku bahas di sini dari sisi kemudahan pemasangan maupun estetika. Walau begitu, aku jamin bahwa ketiga cooler ini masangnya termasuk dalam kategori gampang. Tentunya dengan membaca buku manual. Setup yang aku pakai di sini masih sama kayak pengujian di videoku sebelumnya, yaitu prosesor Core i7 12700KF dengan motherboard ASRock Z690 PG Velocita. Semua cooling di mounting di caseku yang MFF atau medium form factor, yaitu GameMax Meshbox Pro. Mungkin ada satu sih yang bikin beda, yaitu prosesorku yang sebelumnya mentok di 4,9 GHz all-core, sekarang aku overclock lagi jadi 5 GHz maksimum all-core. Tapi core yang aku nyalain cuma P-core-nya aja, E-core-nya aku matiin. Power limit masih sama kayak video sebelumnya, yaitu 4096 watt alias tidak terbatas. Pengujianku kali ini dijalankan di berbagai thermal limit untuk melihat kayak gimana sih kemampuan cooler-cooler ini ketika dijalankan dengan setting orang-orang yang paranoid dengan suhu. Terakhir, sebelum kita lanjut ke data, semua cooler ini dites pakai thermal paste yang sama, yaitu Noctua NTH1. Mahal des, tapi ini semua nggak apa-apa demi data. Pengujian pertama aku pakai Cinebench 2024. Cinebench ini adalah benchmark sintetis yang menguji kemampuan prosesor dalam melakukan render scene 3 dimensi. Benchmark ini cukup berat dan harusnya bisa menggambarkan situasi terburuk penggunaan aplikasi workstation dengan utilisasi prosesor setinggi mungkin. Seperti yang bisa dilihat di layar kalian, dengan menggunakan cooling yang berbeda, bisa menghasilkan performa yang digambarkan dengan skor yang berbeda pula. Ada 3 grup data yang masing-masingnya merupakan konfigurasi thermal limit dari 100 derajat Celcius, 85 derajat Celcius, dan 75 derajat Celcius. Kelihatan juga bahwa dua cooler terkencang di sini merupakan water cooling, yaitu ID Cooling Space SL240 dan Thermalright Core Matrix 240. Kenapa bisa demikian? Karena rata-rata clock CPU saat menjalankan Cinebench 2024 ini berbeda, sehingga menghasilkan kecepatan penyelesaian render yang berbeda juga. Yang menarik perhatian, waktu ngetes ini, ada salah satu cooling yang mampu menahan clock CPU hingga hampir 5 GHz konstan sepanjang load benchmark.
Ya, walau harus diset di thermal limit 100 derajat Celcius. Kenapa kok clocknya bisa beda-beda? Nah, karena ini. Setiap cooler tadi memiliki kemampuan pendinginan yang berbeda-beda. Jadi ternyata, 12700 kF dengan 8 picor dan tanpa e-core di 5 GHz mengonsumsi daya hampir 230 watt. Jika cooler tidak mampu menahan panas prosesor yang berjalan 230 watt sebelum mengenai thermal limit, maka prosesor akan secara otomatis menurunkan clocknya. Seperti kata Ben Parker, "With great power comes great thermal dissipation requirement." Pengujian berikutnya ada Linux kernel compilation. Yang satu ini mungkin lebih realistis terhadap skenario workstation. Tes ini secara real mengetes kecepatan kompilasi kernel Linux 6.1 menggunakan GNU C compiler di Linux. Pada setting thermal limit di 100 derajat Celcius, 3 cooler menunjukkan performa yang kurang lebih sama. Perbedaan yang terlihat di layar masih masuk dalam kategori margin of error. Perbedaan baru akan kelihatan kalau thermal limit diturunkan. Kelihatan bahwa dua terkencang masih sama seperti tes Cinebench sebelumnya, yaitu yang water cooling. Terakhir yaitu pengujian gaming. Yang ini mungkin lebih representatif lagi terhadap PC orang-orang kebanyakan. Di tes ini, aku biarin thermal limit di 100 derajat Celcius dan bisa aku konfirmasi bahwa keempat cooler tadi mampu menjalankan 12700 kF di 5 GHz pada skenario gaming. Di Marvel Spider-Man Remastered, kelihatan kalau ketiga cooler memiliki performa yang bisa aku bilang sama dinginnya. Walau iya sih, kelihatan kalau yang Core Matrix 240 lebih adem sekitar 5-7% dibanding dua yang lain. Sama juga di Ratchet & Clank Rift Apart, masih beda-beda tipis. Dibanding nunjukin mana yang paling adem, justru data ini malah nunjukin kalau NHU12S yang aku punya terlalu panas. Oke, karena data udah kelar, sekarang aku mau sedikit cerewet tentang ketiga cooler tadi. Yang pertama adalah Frozen A620. Dual tower emang lebih dingin, tapi juga bisa bikin lebih repot karena kipas di depan bakal nutupin RAM. Nyusahin kalau mau maintenance RAM. Buat nyepot pasang coolernya sendiri juga mungkin agak susah karena baut ada di bawah kipas tengah. Terus untuk ID Cooling Space, dia ada software yang harus diinstal biar bisa ganti gambar yang ada di PAM-nya. Masalahnya, software ini harus jalan di background dan punya load walau kecil sih, cuma 2,5% ke bawah. Software ini juga punya notifikasi waktu pertama kali booting ke Windows, yang menurutku nggak penting-penting amat karena nggak nampilin info apapun. Mungkin sih maksudnya mau nunjukin kalau softwarenya running di background, tapi kalau menurutku, mending nggak usah. Terakhir, Thermalright Core Matrix 240, PAM-nya nggak bisa diputer. Jadi, kalau kayak di PC ku, kelihatan ya, logo Thermalright-nya jadi kebalik. Nggak apa-apa sih sebenarnya, kebalik dikit nggak ngaruh performa. Secara performa, mereka nggak ada masalah. Ketiga cooler tadi masih bisa memaksimalkan performa prosesor 12700 kF yang aku pakai. Tapi kalau aku punya usul, kayaknya sudah waktunya kita namain cooler sebagai booster. Karena sekarang cooler sepertinya tujuannya bukan untuk mendinginkan lagi, tapi untuk memaksimalkan performa prosesor. Tunggu juga video berikutnya karena sebenarnya kita masih ada yang belum dites, yaitu Thermal Paste ID Cooling Frost X35 dan Thermal Interface Sheet dari Thermalright, yaitu Thermalright Helios. Sekian obrol-obrol tok edisi ngetes ID Cooling Frozen A620, ID Cooling Space SL240, dan Thermalright Core Matrix 240 kali ini. Terima kasih juga kepada Lambe Hardware PC dan Berlian Cahya Teknologi untuk sampel coolingnya. Buat kalian yang punya pertanyaan, kritik, dan saran bisa taruh di kolom komen di bawah. Aku Latansa, budayakan OOT.